ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama. Shalom.
Gilgal Manado, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sambil sorakan yeay. Saya percaya kita siap mengalami Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Kasih tos kiri kanan, katakan Allah sumber kuatku. Haleluya. Wow. Cuma Tuhan pagi ini yang luar biasa. Kami siap Tuhan beribadah di pagi hari ini Tuhan. Kami siap membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber kekuatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Allah sumber kuatku. Tepuk tangan sama-sama. Yeay. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber amin kuatku dan bagianku sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kalau sumber kuat kami Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang ku miliki, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan. Katakan amin. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau sumber kuat kami Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Yes. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber amin kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan
bisa bantu kita lompat sama-sama. Yeay. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeay. Haleluya. Mari kita katakan, Tuhan, Kau Allah hidup di dalam kami. Mari Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semua Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeay, haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semua Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yeay. Bagimu tidak ada yang mustahil, amin. To you I can do anything, I can do all things, 'cause you will give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I believe in by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 oh. Sama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I'm not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by what I. Boleh ikut gerakan sama-sama. Deep down now. Deep down I know that you're here with me. I know that. I know that you can do anything.
siap. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Ini segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap langkah Engkau ada. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, amin. Tempatku bersandar bersama, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tempatku berharap, tempatku berharap hanya amin. Tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan, ku serahkan semua. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu.
Kami bawa persembahan kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, yang terbaik. Hanya bagimu Yesus. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan mari kita bangkit berdiri sama-sama, katakan ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Oh, segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Banggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku jadi persembahan di bawah sembahmu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua. Hanya kekuatanku, kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua. Hanya kekuatanku, kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Ini kami Tuhan, kami persembahkan hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Kami bawa persembahan hidup
kepadamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dengan segenap hati kami menaikkan syukur hanya bagimu. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas segenap hidup kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami mau menyembah-Mu. Sama-sama ku sembah Kau. Ini kami Tuhan, ku iman kami. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah dengan segenap, ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap hidup. Sekali lagi, ku sembah Kau dengan segenap hidup. Ini kami Tuhan, kami mempersembahkan sebagai korban syukur yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Ya, jangan dulu duduk. 1 menit ke depan kita akan family time. Dan temui beberapa orang yang belum kita kenal, kita kenalan. Dan pertanyaannya di family time adalah, tempat libur favoritmu di mana? Bisa ngobrol-ngobrol ya. Oke, yang sudah selesai bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih family time-nya. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Dan jika ingin bertanya tentang gereja kita, gereja Gilgal, visi misinya apa, Bapak Ibu bisa menemui hamba-hamba Tuhan yang ada di depan.
Dan semua hamba-hamba Tuhan siap melayani dengan sukacita buat Bapak Ibu yang baru hadir. Dan atau ingin didoakan, dan Bapak Ibu juga bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya akan menyampaikan beberapa penyampaian di siang ini. Pertama adalah untuk persembahan dan perpuluhan. Dan persembahan ada amplop yang sudah tersedia di kursi masing-masing. Bapak Ibu bisa memasukkan di dalam amplop dan ada kotak yang ada di bagian belakang. Atau Bapak Ibu yang akan memberikan secara kiris, Bapak Ibu bisa scan barcode dan barcode-nya ada di bagian belakang di pintu keluar. Dan untuk perpuluhan, Bapak Ibu juga bisa mengambil amplop warna coklat muda di depan. Dan kalaupun ingin transfer, Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang sudah tertera di layar. Dan penyampaian pengumuman selanjutnya adalah ada open recruitment, ya, open recruitment untuk bagi Bapak Ibu yang rindu melayani di tempat ini. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link yang ada. Dan open recruitment ini dibuka untuk beberapa bagian, mic sound, WL singer, bagian duka. Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link yang sudah tertera di layar. Pengumuman selanjutnya adalah untuk doa Jumat. Jumat ini diliburkan, ya, bukan libur untuk berdoa di tempat ini, libur untuk doa, tapi di rumah kita bisa berdoa. Karena apa libur? Ada hari raya, ya. Dan saatnya saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk menyambut pembicara kita pada siang hari ini. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Danang Nugroho. Terima kasih Pak Rudi ya. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur kami masih bisa berkumpul bersama, kami beribadah di hadapan-Mu. Kami sudah naikkan pujian syukur kami dan saatnya kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, bahkan hamba-Mu. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita dan tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah luar biasa. Biar dinginnya cuaca di luar ya, biarpun udah siang tapi tetap dingin, enak sih ya, nggak terlalu panas. Tapi tadi pagi jemaat satu pada kebaktian satu pada kedinginan ya. Tapi luar biasa karena Bapak Ibu tetap punya semangat untuk beribadah di tempat ini, itu luar biasa. Jadi perlu diapresiasi, sekali lagi tepuk tangan dong ya. Bagi yang baru join di gereja kami, sepanjang tahun ini kita akan membahas tentang namanya Growing Deeper. Membahas tentang namanya pertumbuhan, bagaimana untuk kita bisa terus bertumbuh, berakar di dalam Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan tentang tema dengan judul ujian di dalam pertumbuhan. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu nggak akan bisa terjadi pertumbuhan dengan baik kalau nggak ngelewatin ujian dulu. Ya, banyak yang sedang kita hadapi ujian-ujian itu membuat kita semakin bisa bertumbuh sama Tuhan. Bahkan pohon pun juga mengalami begitu. Tanaman yang lalu minggu-minggu sebelumnya yang kita suka bawa ya pembicara-pembicara, mereka bisa bertumbuh seperti itu. Bahkan ada pohon tanaman yang di rumah kita, yang kemarin juga saya saksikan di tempat ini, itu juga mengalami namanya ujian. Ada masa-masa sulit yang dia harus bertahan supaya benar-benar bisa bertumbuh dan bagus, bisa jadi kesaksian. Ya, kita mau pendahuluan dulu. Ada satu pohon terbesar di dunia di Giant Forest di Amerika. Sudah pernah pergi? Sama. Ya, pohon itu adalah namanya Sequoia raksasa atau diberi nama General Sherman. Pohon yang diperkirakan berusia 2000 tahun lebih. Ini memiliki volume badannya itu 1487 meter kubik dan tingginya 80 meter lebih. Itu di tahun 2002. Ya, apalagi tahun sekarang dia udah lebih besar. Dahan-dahannya rimbun dan hijau. Memberikan keteduhan, keindahan yang luar biasa. Ini pohonnya kayak gini. Pohon ini berbentuk bulat, lurus, tinggi batangnya. Selama bertahun-tahun, pohon ini tuh menerima terpaan angin kencang, hujan lebat, salju, cuaca ekstrim, panas dingin. Dan tampaknya dari kelihatan modelnya begini, pasti akarnya sangat merambat ke dalam lebih luar biasa. Ya, pohonnya hidup berat ribuan tahun, bahkan besar begini. Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Dia pun juga ngalamin berbagai macam musim.
Ya, mengalami banyak ujian-ujian, terpaan cuaca yang ekstrim. Wah, kalau panas banget, dingin banget ya. Kita kayak di luar negeri aja nih. Di Manado ini ya, bersyukur banget. Ya, kalau dingin sekali, apalagi di Suwaan daerah Minut. Kalau panas banget. Ya. Itu pun juga tanaman di rumah saya seperti itu. Saya pernah saksikan dia dulunya berjamur-jamur gitu ya, telah dirawat. Ternyata dia bisa mampu bertahan dan akhirnya bisa bertumbuh dengan baik. Itu saya percaya dia ngelewatin banyak ujian tantangan. Minggu-minggu sebelumnya juga cuaca lagi panas banget. Kita keluar terus ke rumah dan gak sempat siram. Dia nggak manja ya, pohon tanaman ini nggak perlu banyak disiram. Dia mencoba nyari sumbernya sendiri. Ya, dia mencoba bertahan untuk bisa hidup sendiri. Kadang kita kan lupa ya, kadang pulang-pulang, lupa siram bunga. Tapi ternyata dia bisa bertahan. Nah itu padahal lagi suasananya, cuacanya panas banget, panas terik. Tapi dia tetap bisa bertumbuh. Nah kehidupan kita juga seperti itu Bapak Saudara. Kehidupan rohani kita terkadang harus perlu ngalamin namanya sebuah ujian, sebuah tantangan yang dihadapi. Tetapi dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Katakan sama-sama kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi anggaplah kalau kita ini lagi ngalami ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan katanya. Ya, jadi kita harus merasa bahwa oh iya masih bersyukur, kita bisa ngelewatin ujian, masih bisa ngelewatin pencobaan. Artinya apa? Oh akhirnya iman kita bertumbuh berarti. Kita lagi sedang ngalamin pertumbuhan. Amin. Kalau pohon aja seperti itu bisa ngelewatin, masa kita manusia enggak? Ya. Lalu ujian-ujian seperti apa yang sedang kita hadapi? Bahkan kalau analogi pohon tanaman tadi, ujian-ujian apa nih yang sedang juga dihadapi untuk dia mengalami pertumbuhan? Yang pertama, dia mengalami ujian kekeringan. Ketika panas terik banget luar biasa, pohon ini juga ngalamin namanya tanahnya tandus, kering. Enggak selamanya tanahnya tuh berair. Sama di kehidupan kita. Ada masa-masa kekeringan rohani enggak sih Bapak Saudara? Loh kita udah rajin loh. Ke ibadah Pak, hari Minggu nggak pernah absen, doa Jumat, family cell, doa rajin terus di rumah, mesbah keluarga bagus. Tapi kenapa akhir-akhir ini rasanya kayak kering doa. Kita sharing di family cell, ada yang cerita bahwa Kak, akhir-akhir ini saya doa itu sepertinya kayak di hampa udara. Nggak ngerasakan udara apa-apa, nggak ngerasakan hadirat Tuhan, nggak ngerasakan jamahan Tuhan. Saya bilang, itu masa-masa yang harus kita lewati. Ada kalanya seperti itu. Tapi itulah tantangan kita orang Kristen. Ada masa-masa kita rasanya kering rohani. Kegiatan rohani kita ikutin semuanya. Pelayanan luar biasa. Tapi sepertinya kayak rutinitas. Rasanya kering. Rasanya kayak ada yang kosong. Kenapa ya Tuhan? Itu ternyata bentuk kita lagi juga ngalamin ujian-ujian. Nah disitulah apakah kita kuat enggak? Apakah kita bisa mampu melewatinya enggak ujian-ujian ini? Kalau tanaman pohon aja dia bisa loh. Ngelewatin kekeringan, tanah tandus, masa kita nggak bisa? Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang besar, pasti akan menolong kita di masa-masa kekeringan. Saya bilang kamu mesti lakukan terus. Justru di masa kekeringan begitu, jangan kita justru makin jauh sama Tuhan. Kita harusnya makin dekat, makin cari. Seolah-olah sepertinya Tuhan nggak ada, tapi dia selalu dekat sama kita. Kita yang mungkin lagi banyak pikiran, banyak hal yang kita pikirin, sehingga membuat kita rasanya kering rohani. Yang kedua, tantangan apa Bapak Saudara? Perubahan suhu. Tuh, perubahan suhu keadaan hidup ya. Perubahan keadaan hidup tuh sering terjadi tiba-tiba yang gak pernah menentu. Gak pernah kita sangka-sangkakan dia datang. Ya masalah tiba-tiba datang. Perubahan hidup tiba-tiba datang. Dulunya diberkati. Wah kalau buka usaha cabangnya bisa banyak. Tapi sekarang kok usahanya mulai tutup satu-satu. Tinggal dua. Dulunya diberkati, kenapa sekarang kayaknya ekonominya lagi merosot. Wah dulu kayaknya sehat ya luar biasa, tapi sekarang kok kondisinya kayaknya lebih banyak sakit. Kenapa? Perubahan hidup sering terjadi, tiba-tiba. Keadaan dunia juga sedang bergejolak. Bapak Ibu ikut beritanya? Yang lagi marak ya, lagi beritanya lagi sering diinformasikan di televisi, di media-media. Perang
Israel sama Iran juga masih terus berlanjut. Ini perlu topangan doa kita bersama supaya pemimpin-pemimpin negara bisa mengambil putusan yang terbaik. Ya, karena akan mengguncang seluruh ekonomi dunia, Bapak Saudara. Kita nggak bisa, kita mesti tahu nih keadaan seperti ini. Kita mesti waspada Bapak Saudara. Jangan hanya kita cuek aja dengan kondisi keadaan dunia sebagai orang Kristen, tapi kita perlu tahu, kita perlu belajar pesan apa yang Tuhan sampaikan. Kita mesti jaga-jaga. Perubahan akan banyak terus terjadi. Ekonomi berubah drastis. Ya, harga-harga emas, harga-harga sembako juga bisa naik. Ya, kalau dulu bisa lebih murah, sekarang udah banyak, semua sembakonya mahal. Perubahan hidup akan terus bisa terjadi. Apalagi tantangan berikutnya adalah serangan hama dan penyakit. Ya, tanaman-tanaman begini, Bapak Ibu punya tanaman di rumah, pasti dia juga ngalamin ada namanya serangan hama dan penyakit. Nah, kehidupan rohani kita terkadang begitu. Serangan nggak tahu tuh, tiba-tiba nyerang aja gitu. Tapi kalau kita udah siap, kita udah ready, serangan itu datang kapan aja kita udah nggak takut. Makanya firman Tuhan katakan selalu gunakan senjata perlengkapan Allah. Saat peperangan itu datang kita udah siap. Ya, kalau kita hujan aja kita bawa payung, siap-siap. Ini cuaca sama hujan nih kayaknya nih. Kita bawa payung. Bapak Ibu, kami kalau karena cuaca model seperti ini, bahkan kadang panas pun saya selalu standby. Di motor, itu joknya isinya jas hujan, kami suami istri, sendal jepit, terus plastik, yang kadang kalau hujan sampai kadang banjir, itu kita udah bungkus sepatu kita tuh dengan plastik. Supaya kita udah gak repot lagi bawa sepatu. Udah seredinya itu. Karena kita nggak tahu kapan cuaca tiba-tiba, tadi kayaknya mendung, ternyata panas, nggak apa-apa. Kita udah ready. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, udah nggak apa-apa. Kita udah siap, standby, ready. Nah, sama kehidupan rohani kita. Masalah kapan datang itu kita nggak akan tahu. Tapi ketika kita perlengkapi senjata Allah, kita udah siap. Ya, saya siapin tadi payung. Kalau hujan aja kita bawa payung kemana-mana aman. Ya, jadi nggak ada alasan ketika hujan nggak ke gereja. Karena apa? Kita udah standby nih, udah bawa payung. Yang motor bawa jas hujan, yang mobil aman, tapi juga sedia payung kan. Kalau dari parkiran ke gereja kehujanan, basah-basah, balik Joh, hujan-hujan ke gereja nggak enak. Nah, tapi berarti nggak ready nih, kemana-mana kita selalu standby. Saya di motor selalu begitu, udah saya nggak apa-apa, pakai aja. Nanti sewaktu-waktu hujan ini kadang hujannya bertambah-tambah kan. Nah itu juga saya pakai aja dari rumah. Biar sampai gereja nggak kena hujan nggak apa-apa. Saya udah standby, udah ready. Saya ceritakan, ada satu kejadian minggu terakhir ini yang membuat saya rasa bahwa ini serangan nih, gitu. Tapi waktu itu kejadian, saya nggak seperti itu. Respon saya, reaksi saya emosi. Respon saya nggak seperti yang Bapak Ibu pikirkan, wah hamba Tuhan, pendeta, menyampaikan firman Tuhan, gembala sel, masa begitu? Dan itu terjadi. Karena apa? Mungkin lagi banyak pikiran, banyak tekanan, lagi hektik, dan itu menguras tenaga dan sebagainya. Saya udah nggak pakai perlengkapan senjata Allah. Ketika serangan itu datang, saya udah nggak pakai ini, perisainya. Ini serangan dari sini depan, depan, samping, kanan, kiri, belakang. Udah siap, karena kita udah standby ready. Waktu kejadian itu, saya udah capek, udah hektik, udah mikirin banyak hal. Dan tiba-tiba serangan datang. Saya responnya apa? Kamu tuh jangan nyala-nyalain terus. Saya naik darah, memang emosi waktu itu. Sampai marah begitu dan saya juga kaget. Pas waktu di atas saya berenung. Saya mau nyiapin khotbah ini seminggu ini. Saya nggak dapat apa-apa Bu Saudara. Saya nggak dapat apa-apa, saya nggak ngalamin apa-apa. Saya cuma dapat judulnya doang dan ayatnya itu. Tapi poinnya masih ngeblur semua, saya nggak dapat. Dan di hari itu Tuhan ingetin kamu sih beresin. Kamu sih beresin, kamu ngomong, kamu WA, sampaikan bahwa kamu minta maaf kejadian itu dan sebagainya. Baru di situ saya ngomong, saya sampaikan sorry ya kalau responnya tadi begini. Harusnya sebagai hamba Tuhan, bahkan gak harus hamba Tuhan, kita semua kan sudah diperlengkapi senjata Allah. Kapan serangan itu datang tiba-tiba kita so siap, so ready. Wah ini bakal ada serangan nih.
Kapan aja kita so siap, kita langsung buka perisai iman kita. Tapi waktu itu serangannya langsung cep. Aduh Tuhan, menyerah. Dan akhirnya yang keluar responnya, reaksinya marah, emosi. Langsung saya WA, saya sorry dan sebagainya. Hikmat langsung turun. Wah, langsung kayak air ngalir, kasih poin-poinnya ini. Ini ada serangan-serangan seperti ini. Kamu lagi ngalamin pertumbuhan, kamu lagi diuji. Tuhan izinkan terjadi, enggak apa-apa. Natural. Nah itu pun kehidupan kita seperti itu Bapak Saudara. Kadangkala nggak tahu bentuk serangannya seperti apa. Orang veto-veto, nggak tahu jelas. Duduk persoalannya tiba-tiba disalahin. Ya ada masalah-masalah hal yang lain mungkin Bapak Ibu sedang hadapi. Tapi percayalah, ada serangan-serangan kalau kita itu udah siap perisai iman kita. Kita nggak perlu takut Bapak Saudara. Amin. Kita udah ready. Kapanpun itu terjadi, nggak masalah Tuhan. Aku udah punya perisai iman. Aku udah punya iman yang kuat untuk bisa mengalahkannya. Amin. Lalu tantangan apa yang keempat? Angin dan badai. Nah, kehidupan kekristenan kita juga kadang begitu. Ada badai-badai kehidupan, masalah-masalah yang gak kunjung selesai. Wah badainya kayaknya gak selesai-selesai Tuhan. Katanya ada judulnya badai berlalu, pasti berlalu. Tapi ini badainya gak pernah berlalu nih Tuhan. Makin datang badai kehidupan. Masalah silih berganti, datang terus silih berganti. Anak sakit, ekonomi merosot. Keuangan lagi nggak baik-baik saja. Istri gantian sakit. Masuk rumah sakit, sembuh, suaminya ganti sakit. Ada yang kadang ngalamin gitu. Ya, kita lagi ngadapi orang-orang seperti itu, saya cuma bilang, kamu sih kuat. Karena kekristenan kita ini lagi diuji. Iman kita lagi diuji. Kalau kamu nggak kuat, kamu nyerah, kamu bahaya. Saat kita lengah, kita nggak pakai perisai iman kita hancur. Amin, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Lalu apa manfaat ujian dalam pertumbuhan itu? Ternyata ada manfaatnya, ternyata ada tujuannya. Yang pertama, itu melatih otot rohani kita. Ya, saya ceritakan minggu lalu, kita lagi main badminton sama anak-anak youth. Kalau dulu kita main sama anak-anak orang-orang keluarga, family cell keluarga, saya masih oke. Saya masih bisa mengimbangi tenaganya. Wah, saya lebih jago. Wih, sombong. Enggak, maksudnya bisa lah ngimbangi tenaganya gitu ya. Coba bisa tampilkan fotonya. Tapi saya baru sadar kalau mereka ini jauh lebih muda dari saya. Umurnya 15, 13, paling senior 20. Lah uncle 40. Beda 2 generasi, 20 tahun ya jelas lah. Saya pas main itu memang enggak kuat. Pas pulang di sini semuanya keseleo, tegang-tegang kaki, udah gulung-gulung mereka tawain. Weh kualat loh mas senior, saya bilang. Lah kakak mainnya salah. Saya panggilin coach ya. Coach silakan coach. Nah ini saya baru tahu ilmu ini. Coach boleh? Nah, tepuk tangan dong buat coach saya nih. Bersyukur nih di youth ada coach badminton. Kemarin dia cuma lihat-lihat nyengir-nyengir. Kayaknya mainnya salah deh. Kenapa ngos-ngosan sampai begitu? Nafasnya sampai kurang nafas begitu kenapa? Saya bilang, saya udah super ekstra tenaga saya gitu. Tapi ternyata enggak perlu Kak. Kakak itu salah pegang raketnya, tekniknya salah. Coba latih dulu coach, bagaimana caranya? Pertama cara pegangnya harus betul seperti ini. Oke. Dan saat mau mukul jangan dirubah pegangan raketnya. Oke. Tapi pegangan raketnya tetap sama, ankle-nya. Ankle-nya yang diatur, pergelangan tangannya. Ya. Karena sekeras apapun kita mukul, kalau pegangannya salah, cara mukulnya salah, tetap nggak akan maksimal. Salah juga, Salah percuma. Juga. Oke. Jadi yang menentukan bukan karena sekeras apa mukulnya, tapi tekniknya ya, pergelangan otot tangannya ini yang diatur. Oke, kemarin saya main pokoknya yang penting asal pukul aja lah, pokoknya yang penting bola itu masuk lah gitu kan. Ternyata diketawain, Kak itu salah. Mungkin masuk tapi nggak ada powernya, dia bilang diajarin begini ya. Habis itu tarik, pukul, bang, masuk. Dan benar, saya udah coba, rasanya beda Kak. Oh iya benar, saya baru tahu loh. Untung ada coach, thank you coach, luar biasa. Untung punya pelatih, saya bilang Kak kalau begitu caranya kakak percuma. Saya bilang bisa pulang langsung encok semua, saya bilang benar. Saya pulang, saya ini so pegel-pegel, saya so tahu. Dulu kamu mainnya sekarang udah sama youth, kamu mesti tahu, kamu tuh udah umur 40. Iya ya. Jadi saya ketawain sama mereka. Karena apa?
Karena kita nggak pernah latih otot kita. Saya udah lama sekali udah nggak main badminton, diajakin males, ya. Tapi setelah mereka yang ngajakin, kita mesti bergaul dulu supaya anggal-anggal kelihatan seperti anak-anak youth. Ya, saya bergaul dulu, tapi nggak pernah pemanasan. Saya nggak pernah latih otot saya. Sama kehidupan rohani kita, bagaimana kita bisa menghadapi badai ujian cobaan kalau kita nggak pernah latih otot rohani kita. Makanya adanya ujian, cobaan, badai hidup itu membuat otot rohani kita terlatih, Bapak Saudara. Amin. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, benar. Ya, enggak cukup hanya sehat secara jasmani. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita udah tahu ibadah itu penting, ada gunanya, ada manfaatnya, baik hari ini bahkan untuk masa datang, itu kita akan macam-macam dalam ibadah. Kita hanya fokuskan kesehatan jasmani tadi. Ya, teman-teman udah mulai nge-gym juga. Pada ngeracunin, ayolah Kak nge-gym, saya bilang. Mereka ayo nge-gym, ayo fitness. Itu bukan karena supaya apa? Kakak supaya tetap sehat, khotbah bagus, prima. Iya sih, kadang malesnya itu. Terus beberapa yang ngajakin, kenapa udah gak nge-gym? Sibuk Kak. Nah itu kan. Dia tahu bahwa kesibukan juga mempengaruhi. Jadi artinya apa? Latihan jasmani juga itu terbatas gunanya. Tapi rohani kita itu juga penting Bapak Saudara. Kita mesti perhatikan. Oh so nge-gym bagus, so sehat, berotot. Tapi rohaninya loyo sama aja. Ketika ada tantangan serangan secara rohani yang gak kelihatan, kita gak akan bisa kuat. Karena kita gak pernah perhatikan manusia roh kita. Apa yang mempengaruhi tubuh itu penting. Yes, tetapi apa yang mempengaruhi roh itu kekal. Tapi banyakan kita kan lebih memperhatikan yang kelihatan. Tubuhnya bagus, oke, nggak salah. Tapi jangan lupa manusia rohnya juga harus dibaharui sehari demi sehari. Ya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lalu apa yang kedua manfaatnya? Ujian itu datang memurnikan iman kita. Bukan hanya emas yang dimurnikan. Pak Santo ada? Enggak ada ya. Kalau mau memurnikan emas, itu kalau zaman dulu, enggak tahu yang sekarang, pengen tahu emas ini murni atau enggak, itu dibakar dengan api. Ya, supaya tahu, oh ini emasnya ini benar-benar asli. Kadar karatnya sekian asli. Kalau sekarang namanya mungkin fire assay ya, AC ya, gitu ya, begitu. Nah, supaya ada istilahnya, pokoknya nanti Pak Santo lah lebih jelasnya. Dibakar supaya tahu emas ini murni atau enggak, kadar karatnya berapa. Sama kayak kita perlu ada ujian-ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi supaya iman kita ini benar-benar murni berpaut sama Tuhan enggak sih? Atau kita datang sama Tuhan ketika diberkati, ketika mujizatnya aja kita datang. Karena berkatnya, tapi ketika ada ujian datang, iman kita lemah. Berarti kita enggak murni, berarti kita ikut Tuhan karena mujizatnya. Kita ikut Tuhan karena berkatnya, itu salah. Lalu apa? Mengukur kekuatan iman kita, Bapak Saudara. Ya, ujian pencobaan itu diizinkan terjadi untuk mengukur kekuatan iman kita. Seberapa kuat kita bisa melewati badai ujian cobaan ini. Ya, tadi pagi saya cerita, kalau Bapak Ibu Saudara punya kendaraan baru, punya Rubicon, wah amin. Punya apalah kendaraan baru yang Bapak Ibu impikan, pas beli, pengen coba kan? Pengen tahu kekuatan mobil ini seberapa hebat sih. Bahkan saya juga punya kendaraan baru. Ya, diberkati, amin. Aset gereja maksudnya. Dapat beli baru ya, karena motor yang lama itu kalau lewat suaan, orang pejani sekarang yang minut, begitu. Aduh, sayang, aman, saya bilang, kaget seciri gitu. Karena memang kendaraannya setua, mesin setua, lewat jalan begitu, lorongnya semua, aduh. Kita kadang sampai pelan-pelan, Tuhan kasihan nih tapi sayang ini di belakang kaget seciri kita enggak tahu. Karena motor tua, sama kendaraan kita, kalau kita beli motor baru, kita punya motor sekarang, yang baru pas lewat aja enak. Wah lebih halus ya, bagaimana sayang? Beda kan? Iya beda, lebih halus, suspensinya lebih mantap. Karena kita mesti coba kendaraan ini bagus melewati kondisi seperti itu atau enggak. Kita mesti tahu, kita mesti coba dulu. Kehidupan rohani Bapak Saudara seperti itu. Perlu diuji. Hebat enggak sih imannya ini? Sama seperti Ayub Bapak Saudara. Tiba-tiba dia diuji, Tuhan izinkan terjadi pencobaan terjadi dalam kehidupannya.
Dia orangnya so saleh luar biasa, kaya diberkati Tuhan. Tapi dia hidupnya nggak berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan bilang dia orang yang sangat saleh. Tapi tiba-tiba iblis nggak tahu kenapa aku pengen cobain dia. Kan selama ini Tuhan yang pagarin kehidupannya, kekayaannya. Coba aku mau uji Tuhan. Oke silahkan, tapi jangan kamu pegang kehidupannya. Atau jangan, kamu boleh pegang semuanya, kekayaannya, hartanya semua, tapi jangan Ayub yang aku kasih. Oke terjadi. Ayub kan gak ngerti apa-apa. Wah tiba-tiba terjadi, anaknya mati, harta kekayaannya semuanya terkuras habis. Ya, kambing dombanya, ternaknya semuanya habis. Tapi apa yang Ayub bilang? Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Aku datang ke bumi telanjang, kembali ke Tuhan juga seperti itu. Itu iman yang luar biasa, kekuatan Ayub imannya luar biasa dahsyatnya. Mau diberkati, nggak diberkati, dia tetap memuji Tuhan. Tapi apakah kehidupan kita seperti ini? Ketika ujian datang, menyerah. Bahkan ada yang mulai murtad, meninggalkan Tuhan. Bahasa youth sekarang lock out. Ada yang login masuk ke Kristen, ada yang lock out keluar ke Kristen. Banyak. Karena apa? Dia nggak tahan dengan ujian cobaan. Kekuatan imannya kecil. Nggak seperti yang Ayub ceritakan, saksikan. Nah kita perlu belajar bagaimana ketika ada ujian cobaan, sadar bahwa ini tuh iya. Bersyukur ya, kita masih mengalami ujian cobaan. Ternyata iman saya masih kuat. Saya masih berpegang sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, menimbulkan pengharapan, Bapak Saudara. Ujian badai cobaan yang diizinkan terjadi itu menimbulkan pengharapan. Nah apakah kita masih punya pengharapan enggak ketika diuji? Atau menyerah? Atau mundur dari pelayanan, mundur dari kehidupan Kristenan kita? Capek gereja terus, enggak ada jawaban juga. Apa yang aku harapkan enggak pernah terjadi. Pengharapan itu seperti sauh. Ya. Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang dilabuhkan sampai di belakang tabir. Kalau kita tuh punya pengharapan sama Tuhan, mungkin sepertinya belum kelihatan, namanya pengharapan. Tapi kalau pengharapan kita itu taruh dalam Tuhan, itu seperti sauh, ya sangat kuat. Oh kita punya Tuhan yang hebat. Mungkin belum kelihatan sekarang, tapi kita punya pengharapan sama Tuhan. Jawabannya di Tuhan nanti mungkin, tapi kita percaya Tuhan pasti tolong. Itu pengharapan Bapak Saudara. Ada orang udah gak punya pengharapan. Dia pikir semuanya udah kita mau menyerah aja, nggak ada jawaban. Karena dia nggak punya pengharapan. Dia taruh pengharapannya sama manusia, salah. Pengharapannya harus taruh sama Tuhan. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Sengsara kok bermegah ya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ini membuat kita semakin menjadi kekristenan kita semakin berakar Bapak Ibu. Pengharapan itu membuat kita menjadi kekristenan yang sungguh-sungguh berakar. Kalau kita nggak punya pengharapan, kekristenan kita dangkal, cetek. Makanya gampang tacabu. Banyak masalah mundur dari Tuhan. Banyak godaan cobaan mundur dari Tuhan. Amin. Belajar sesuatu Bapak Saudara. 3 hal ini kalau Bapak Ibu lagi ngalamin ujian cobaan jangan buru-buru. So dikutuk ini. Biasa netizen gitu ya. Kalau kayak seperti Ayub coba kalau kita gambarkan kehidupan sekarang. So borok. Nggak sembuh-sembuh kayak kusta. Paling netizen sekarang itu Tuhan kutuk itu. Bertobatlah. Kadang kita sebagai netizen begitu melihatnya. Langsung menghakimi. Padahal kita nggak tahu dia lagi diizinkan terjadi ujiannya. Tapi dia harus melewatinya karena dia punya Tuhan yang besar, dia punya pengharapan. Jadi dia enggak mundur kehidupannya, kerohaniannya justru semakin bertumbuh. Saya tutup dengan satu ayat yang bisa menguatkan Bapak Saudara ketika mengalami ujian dan pencobaan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Kita mesti bertahan, kita mesti maju, bahkan berbahagia, bersuka cita. Badai cobaan gak membuat kita mundur sama Tuhan, tapi justru semakin kuat bergantung penuh sama Tuhan. Amin. Diberkati Bapak Saudara.
Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya. Kami tahu mungkin akan ada badai, cobaan, ujian yang diizinkan terjadi ke depan yang kami nggak tahu Tuhan. Tapi kami sadar kalau kami punya perisai iman, punya senjata Allah yang sudah disiapkan. Kapanpun itu terjadi serangan, kami siap menghadapinya Tuhan. Kami nggak mundur, kami nggak menyerah Tuhan. Sebab kami tahu kami punya pengharapan sama Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, apapun yang sedang mereka hadapi, ujian badai, Kau berikan kekuatan Tuhan, supaya mereka mampu menghadapinya, supaya rohani mereka semakin bertumbuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, tepuk tangan yang paling meriah. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. bagimu pujian, Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga ditegur, dinasehati lewat firman Allah. Kadangkala pada waktu kami mulai bertumbuh dalam kerohanian, ada ujian, ada tantangan dalam hidup kami. Kami menganggap itu seolah-olah kutuk, seolah-olah kami ditekan. Tapi kami tahu sebelumnya bahwa Tuhan sedang menguji pertumbuhan iman rohani kami. Apakah benar kami terus berpaut? Kami tetap terhubung dengan Tuhan. Apakah kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Ampuni kami Tuhan pada waktu kami menghadapi ujian-ujian iman. Kami kadangkala menyerah. Kadangkala kami mundur. Kadangkala kami tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini firman-Mu mengajar kepada kami. Pada waktu kami menghadapi ujian-ujian dalam pertumbuhan rohani kami. Engkau sedang melatih kami. Engkau sedang memurnikan kami. Untuk kami punya pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami.
Sehingga pada waktu kami menghadapi ujian-ujian dalam pertumbuhan rohani kami tetap akan maju, bahkan kami keluar menjadi pemenang. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati Bapak Pendeta dan anugerah Tuhan, beri hikmat, kekuatan, kemampuan, bahkan terus pewahyuan yang baru menjadi bagian hamba-Mu, sehingga Engkau pakai lebih dahsyat. Berkati istri yang kekasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh diberkati, kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Sehingga pada waktu kami menghadapi ujian-ujian dalam pertumbuhan rohani, kami tidak takut, tidak gentar, karena kami mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap ujian-ujian iman kami. Terima kasih Bapak yang baik, ibadah kami sudah selesai. Sebentar kami pulang membawa berkat dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai, mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Apa saja yang engkau kerjakan akan dibuat Allah berhasil. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaran kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya, mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.